Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Selamat pagi. Renungan pagi ini Kamis 1 Juli 2021 bertemakan dihimpit kekhawatiran. Diambil dari Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dalam Matius 13 ayat 1-9, Yesus mengajar orang banyak dengan perumpamaan seorang penabur. Setelah Yesus mengajar orang banyak, murid-muridnya bertanya, mengapa dia mengajar dengan perumpamaan? Sambil menjelaskan alasannya, Yesus juga menjelaskan arti perumpamaan tersebut. Tuhan Yesus mengungkapkan arti dari perumpamaan tentang seorang penabur. Benih yang ditabur adalah firman Tuhan. Ada berbagai macam jenis orang yang menerima firman, yang digambarkan dengan berbagai jenis tanah. Salah satunya adalah tanah yang penuh semak belukar. Orang yang menerima firman Tuhan dalam teks kita diibaratkan dengan tanah yang penuh semak belukar menjadi gambaran dua jenis orang. Pertama, orang yang khawatir akan bagaimana hidup di dunia ini. Orang jenis ini hidup di dalam masa depan, bukan masa kini. Hidup dengan ambisi masa depan di dunia ini. Dia mengkhawatirkan masa depannya, apa yang harus dipakai, apa yang dia akan makan, dan sebagainya. Oleh karena itulah Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir akan masa depan. Kesusahan sehari cukup sehari saja. Matius 6 ayat 25-34. Artinya, kita jangan berambisi. Yang utama dan kekal adalah kebenaran dan kerajaannya, bukan dunia ini. Asal kita bertanggung jawab atas hidup dan kerja keras, maka hidup kita pasti terpelihara. Banyak orang sibuk mempersiapkan masa depan mereka dan keluarga mereka, tetapi melewatkan mempersiapkan diri untuk kekekalan. Apakah tidak boleh orang mempersiapkan masa depan? Boleh saja, tetapi ia juga terutama harus mempersiapkan hidup di dunia yang akan datang yang bersifat kekal. Kedua, orang yang tertipu, terjerat, terhimpit oleh harta kekayaan dan uang. Orang jenis ini berpikir uang dan kekayaan dapat mengatasi segala masalah, dapat memberi solusi segalanya. Tetapi ketika ia sekarat, uang tidak dapat membeli kesehatan. Ketika orang yang dikasihi seperti istri, anak, orang tua, kekasih, sahabat menjelang ajal, uang tidak dapat membeli nyawanya. Segera kita harus membuang jenis tanah ini. Milikilah tanah yang baik. Hati kita seringkali berubah-ubah. Kadang kita berpikir bahwa kita sudah memiliki hati seperti tanah yang baik. Tetapi setelah kita merenungkan kembali, hati kita terlalu dikuasai oleh kekhawatiran hidup. Karena itu, kita harus selidiki hati kita, apakah kita sungguh-sungguh memiliki hati yang lembut dan menerima firman Tuhan. Biarlah benih itu semakin berakar di dalam hati kita dan berbuah lebat. Pohon yang baik dapat dilihat dari buahnya. Pertanyaan untuk direnungkan, apakah hati saya dihimpit kekhawatiran hidup oleh apa yang dimakan dan dipakai, sehingga benih firman Tuhan tidak tumbuh dengan baik? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah jauhkanlah kekhawatiran hidup dari kami, agar benih firman-Mu bertumbuh dan menghasilkan buah berlipat ganda. Amin. Kiranya anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat,
Salam Reformanda Masiha Holongan.